Sebelumnya kan kemarin itu kan ibu kan pengen nih panggil Safira ke konseling individual ini. Karena kemarin itu ibu tengok Safira kan sedih kayak itu. Pas ibu pergi kantin kan, ibu ada lihat kok Safira nangis sendiri, kenapa gitu. Kemarin kan Safira nggak mau cerita, ya kan? Habis itu makanya ibu pengen dengar cerita dari Safira. Makanya kita melakukan konseling individual. Sebelumnya Safira tahu nggak konseling individual itu apa? Nggak tahu. Jadi kan konseling individual itu dia sifatnya lebih pribadi gitu. Nah, kan kalau misalnya biasa ibu ngajar di kelas itu namanya bimbingan klasikal. Kalau misalnya individual itu kan individu satu orang cuman kan. Jadi itu dia lebih tertutup. Nanti semua rahasia yang Safira menceritain ke ibu itu cukup Safira sama ibu aja yang tahu. Nanti masalahnya tuh nggak keluar kayak gitu. Nah itu namanya di BK di Bimbingan Konseling itu ada namanya azas kerahasiaan. Jadi apapun yang Safira ceritain itu tidak boleh keluar dari ruangan ini. Gitu. Cuman ibu dan Safira aja yang tahu. Saya pahami di sini. Jadi kan ibu pengen tahu kenapa Safira sedih. Dari semester 1 itu cuma ada masalah kecil, nggak bisa dibongkar ke orang tua. Terus dari pertama mereka kayak deketin, nanya-nanya, udah kami jawab, terus tiba-tiba mereka tuh kayak menceritain ceritain apa? Kayak gosip itu kayak gini gitu. Kawan di kelas. Semua. Terus Kami kayak nggak ada kawan, terus kami chat Amiro kan, kayak curhat sama dia, terus dia dengar gitu. Terus tiba-tiba pas mau ke kantin sama kawan, mereka tuh kayak dari itu lagi. Pas masuk kelas, ditanya sama Reza, kenapa? Nggak apa-apa kan dia. Dia tahu nggak kata Reza, si dia ngata-ngatain kalau misalnya dia baru masuk sekolah itu itu udah agak lain, itu kok jahat gitu katanya. Di situ kayak maksudnya apa gitu, kami nangis di situ. Nangis gara-gara misalnya nggak tahu alasan kenapa dibilang jahat kayak gitu. Terus dibilang kami itu ngerebut crush dia. Kami nggak tahu kalau dia tuh suka sama Milo. Oh gitu. Jadi permasalahan dari awal semester 1 sebenarnya si Tia ini dia suka sama Amirul, tapi karena Safira Luan dekat sama Amirul jadi dia cemburu gitu. Sampai sekarang. Sekarang udah nggak lagi. Sekarang udah baik sama si Tia tuh. Udah. Jadi masih chat sama Amirul. Udah nggak lagi juga. Ini bos tempatnya baru dia. Amirul tuh dia satu kelas juga sama satu kelas. Terus kayak mana ceritanya pas semester 1 tuh emang ada masalah apa? Cuma masalah sholat doang. Sholat. Tapi kan emang lagi nggak bisa sakit kaki kan. Terus mereka tuh kayak bilang-bilang dia bohong pasti kan, kenapa bisa kejar-kejar si ini. Iya karena itu kan si Aska nggak mau ini, takutnya kalau misalkan kami suruh sama Rani, ya Rani nggak mau gitu, terpaksa. Jadi ya udah nih ngomongin, itu dari situ udah diem orangnya, udah mau kawan. Itu gara-gara kami confess sama Amirul, mereka udah ngomong lagi. Oh berarti Safira juga sama Amirul. Terus dari pertama gitu ada kita lihat dia baik gitu. Kami nggak tahu, tiba-tiba udah kayak gitu. Di sini terus sampai bulan Januari tahun ini. Tapi sekarang masa masih ini nggak, masa masih berantem nggak sama si Zia kayak gitu? Udah nggak lagi. Tapi kayak canggung. Ada canggung-canggungnya dikit ya, karena teman-temannya juga kalau lihat kami itu kayak mau kesini. Oh di kelas tuh ada geng-geng kayak gitu? Enggak. Jadi tapi cuma yang kayak gitu orangnya, sifat orang gitu. Oh sifat orangnya suka sini-sini kayak gitu. Safira kok di kelas dekatnya sama siapa? Nggak ada. Misalnya memang mau berkawan sama siapa gitu. Oh yang satu bangku? Bukan? Enggak. Yang satu bangku tuh bukan kawan dekat? Bukan, memang cuma duduk-duduk semua. Nggak ada mood orangnya ngomong. Safira emang pendiam di kelasnya? Dulu enggak, tapi sekarang udah diam. Baca Kenapa bisa itu tengok kan waktu masuk kelas Safira kok diam kali, kenapa nggak
kayak gitu kan. Jadi kayak biasa aja kayak gitu, ada masalah apa nih, makanya karena kalau misalnya kita memang mungkin kalau misalnya kita pendiam mungkin nggak ada muncul masalah-masalah kan, tapi pas kita ngomong ada muncul tiba-tiba orang nggak suka ini itu kayak gitu kan. Tapi sebenarnya itu bukan sebuah solusi. Nah kalau misalnya kita diam kayak gitu, merasa nggak Safira kalau misalnya tiba-tiba pas Safira diam tuh Safira kayak nggak bisa mengungkapkan apa yang Safira rasain, beda kan? Kayak Safira pendam-pendam terus perasaan itu kan, kayak gitu kan? Itu misal apa yang Safira rasain ketika Safira tuh jadi diam dan nggak mengungkapkan tuh, apa yang Safira rasain? Rasanya sedih, ada yang sedih nggak? Nggak terlalu sedih, tapi sedih. Sedih dikit karena kayak seperti nggak ada yang ngajak ngobrol kayak gitu kan. Tapi Safira takut kalau misalnya Safira ngomong nanti ada yang salah lagi. Enggak, gitu. maksudnya kalau misalnya kamu ngomong pasti nanti ada yang bilang bestie itu di sini lagi gitu. Gitu. Jadi misal Safira dekatnya cuma sama Syahla aja. Iya. Yang lain kalau misalnya ada perlu aja ngobrol kayak gitu. Gitu. Kalau menurut Safira, kalau misalnya kita ngobrol sama orang tuh seru nggak? Misalnya kayak ada kawan ngomong kayak gitu. Ada yang sefrekuensi. Sefrekuensi. Enak nggak kalau misalnya ada sefrekuensi kayak gitu? Lebih baik diam atau ngobrol, ada kawan ngobrol menurut Safira? Diam aja. Kenapa? Lebih enak diam aja kenapa? Karena biar nggak disindir-sindir kayak gitu. Jadi Safira diam karena biar nggak disindir-sindir. Enggak juga, tapi emang lagi malas ngomong. Oh lagi mas ngomong, itulah kayak tadi ibu bilang kan, kalau misalnya kita diam, orang juga nggak tahu apa yang kita pengenin. Nah, mungkin menurut Safira diam tuh sebuah solusi supaya biar nggak diejek-ejek lah, diam aja kayak gitu. Ibu pernah juga kayak gitu, waktu SMA kan, ibu waktu SMA kan pernah dibully juga kayak gitu kan. Makanya ibu pas kelas 2 kelas 3 tuh ibu udah malas ngomong kayak gitu. Habis tuh dibilang lah sama kawan ibu kan, Ki semua Ki mau Ki diam aja kayak gitu kan, kayak patung katanya kayak gitu kan. Kenapa Ki diam? Aku malas ngomong lah, nanti aku salah lagi, kok aku ngomong salah lagi kan kayak gitu kan mikirnya kan. Karena kayak apa sih, lebih baik diam aja ngomong. Tapi kan itulah, itu bukan sebuah solusi. Jadi orang nggak kayak mana ya? Karena kalau kita pendam-pendam terus, nanti waktu misalnya sesuatu hal terjadi itu meledak kayak gitu. Lebih baik misalnya kita keluarin sedikit-sedikit. Memang lingkungan kita tuh nggak mendukung kita kayak gitu kan. Tapi maksud ibu jangan Safira memikirkan kalau misalnya jadi diam itu enak diam aja kayak gitu. Ibu nggak mau. Safira kan sebenarnya ceria kan. Kalau misalnya ada yang kawan yang sefrekuensi pasti Safira kayak ini itu gitu kan. Tapi kalau misalnya nggak sefrekuensi, Safira kayak udah malas ngomong kayak gitu kan. Maksud ibu mau Safira jadi di Safira sendiri, bisa. Jadi jangan usah Safira mikir lebih baik nggak usah ngomong lah daripada si ngomong salah kayak gitu. Sama orang kan berpikir kalau misalnya diam tuh jadi sebuah solusi gitu kan. Tapi enggak kayak gitu ya. Mungkin Safira pas ngobrol sama yang menurut Safira, kalau ngobrol sama dia nih enak kayak gitu. Tapi jangan menunjukkan kalau Safira tuh males ngomong kayak gitu. Jadi orang misalkan mikirnya nanti nggak enak, apa dia marah nih sama kami ya, kenapa dia diam kayak gitu. Siapa yang sering ejek-ejek di kelas tuh memang? Misalnya kok banyak. Misalnya ada satu circle kayak gitu. Enggak sering memang ada kawan semua, tapi dijauhin juga. Kayak gitu. Misal ada lapor sama missnya. Itu katanya lapor karena missku, terus dia ngomong juga, terus biasanya pas aku sekolah katanya kok jangan bilang lagi sama miss kayak itu, yang ada kok kena, orang kami juga kena, nanti kok jangan cukup aja jadi orang. Itu siapa yang ngomong kayak gitu? Kalau nggak salah sama Caca. Wah, emang orang tuh sering berdua ya? Enggak, Tapi orang tuh emang suka nyinyir kayak gitu. Gitu. Yang paling suka nyindir itu Yawa sama Sawa. Itu waktu Safira ngadu sama
Miss Dian, sebenarnya tuh ada nggak kayak masa ngadunya di depan orang kayak gitu? Cuma kedua itu keluar Pak orang dengan Pak Betul. Oh kayak gitu. Tapi hari ini udah tengok waktu Safira ngomong tuh. Nggak ada. Main. Karena di kayak itu makanya Safira diam ya. Kayak gitu. Oh, Pas itulah. cerita sama siapa lah, Mm-mm. terus udah berapa minggu, udah berapa bulan datang Jawa pas ada apa nih namanya yang sedang coba aktif. Terus kok ngomongin aku ya kami ya. Iya tapi kan aku ngomongnya yang betul karena aku gak suka kalau misalnya kalian Nyindir kayak gitu. heboh terus aku gak suka gitu. Udah lah kau jangan kayak gitu, wow ada videonya, ada yang bilang sama awak kenapa kok suka, kan aku udah bilang aku emang gak suka di apa itu namanya di Mana? nyindir gitu. Itu tuh Safira ngomong langsung ke orangnya kayak gitu. Ya. Terus dia besoknya kayak mana? Misalnya malah disindir lagi, malah bilang kenapa kayak gitu, apa itu aja pun nggak suka disindir-sindir, cuma kita bilang fakta, ya fakta tapi kan nggak usah Dia dia tahu apa yang Safira bilang. dia tuh Oh dia ngadu ke Miss juga enggak? enggak Enggak. malah bilang ke orang gitu sampai ke kakak kelas juga udah tahu. Oh kakak kelas dia ngomongin juga kayak gitu. Kak Hanifah. Oh tahu yang nari itu ya? Ya ada beberapa kawannya juga. Dia kayak mana bilang ke kakak tuh kok? Nggak tahu pokoknya dia bilang pokoknya kami dengar yang udah tahu lah orang-orang gitu. Safira ada ini lah di langsung image-nya di kakak-kakak tuh jelek kayak gitu. Gara-gara dia. Kayak gitu. Itu yang buat Safira sedih juga. Makanya kemarin tuh nangis gara-gara itu juga. Ya. Misalnya Kak Nadifa tuh ada datang ke tempat Safira misalnya ngomong. Nggak ada. Tapi bisa ngelihat Safira kayak mana gitu dah. Biasa aja dia. Tapi saya pernah ngomong sama Kak Nadifa. Nah kan, misalnya dia nggak mempermasalahkan kalau misalnya si siapa nih yang ngadu tadi itu. Ya, si Iqbal misalnya. Dia nggak open kayak gitu. Enggak, dia cuma kayak dengerin. Dia cukup aja. Iya. Diain cukup tahu aja kan. Betul tuh kayak Kak Safira tuh kan. Karena kayak ini kita nggak bisa kontrol mulut orang semua kan. Kalau misalnya kita cuma punya dua tangan untuk tutup telinga kita, nggak bisa kita apa namanya mulut tutup tangan kita yang dua ini tutup semua mulut orang kan nggak mungkin kayak gitu kan. Kayak ini aja, anggap aja orang yang nggak suka tuh berarti aku ada kelebihan kayak gitu. Biar masalah Safira jangan punya pikiran-pikiran negatif kayak gitu. Misalkan misal ibu maunya tuh Safira jadi diri Safira sendiri, dia nggak usah open orang lain kayak gitu kan. Sedih mas, ibu tahu perasaan Safira itu pasti sedih karena diomong-omongin, dinyindir kayak gitu kan. Siapa yang nggak sedih ibu? Kita nggak tahu kita salahnya apa kayak gitu kan. Kenapa disindir-sindir, ya kan? Bingung kan? Makanya anggap aja karena aku cantik, karena aku baik, kayak gitu aja. Biar Safira tuh masa nggak mikirin apa yang orang bilang, kan? Kayak gitu. Kalau saya ngomong ya udah Biar aja kayak gitu lah. Kalau misalnya pernah nggak waktu orang tuh ngomongin di kelas Safira bilang kayak ini, ada utang nggak? Ada utangnya kayak gitu. Kenapa sih bicarain aja kayak gitu? Pernah nggak terdengar sama Safira kayak gitu? Nggak pernah kan? Selain asal orang tuh nyindir bully kayak verbal kayak gitu, Safira pernah nggak kena bully pakai fisik? Nggak pernah. Nggak pernah kan? Cuman di omong-omongin kan. Cuman kok menurut Safira bully yang paling sakit tuh bully verbal atau bully fisik? Fisik sakit. Tapi kan kok misalnya verbal kan sakit hati juga. Iya, tapi ya, itu kan? nggak Terlalu ya. Bisa Safira indahkan kayak gitu kan. Bisa Safira nggak open kan. Terus misalnya ibu maunya jangan open lah orang lain kayak gitu biar Safira nggak sedih. Misal karena ibu setiap tengok Safira kan ibu sedih tengoknya, kenapa nih diam kali kok, apalagi pas kayak kemarin nangis kan, kenapa nih Safira nih kok sedih kayak gitu.
cuma di sekolah aja tapi kan sama-sama kawan aja kan. Di rumah nggak ada. Betul. Rumah tantrum. Gara-gara di sekolah. Iya. Ya. Kayak mana Nusa gara-gara masalah sekolah tantrum di rumah. Iya benar ya, ada teman dekat gitu mana yang nggak permasalahkan kita di depan mereka tuh, nggak usah sedih lah, kita senang aja, jangan sampai tahu. Kalau di sekolah kita kayak giniin orang kayak gitu. Oh berarti kawan di rumah sama kawan sekolah beda. Beda. Lebih enak kawan di rumah daripada di sekolah kayak gitu. Tapi misalnya Safira kalau misalnya di kelas masih ada kawan kan, masih kan, misalnya nggak ada yang misalnya walaupun ada dibicara-bicarain kayak gitu tetap ada kawan cerita kan, kan itulah ibu mau Safira berpikir hal-hal yang enak-enak aja kayak gitu. Misalnya jangan anggap sekolah nih kayak nggak mau di sekolah capek kali, kawan-kawan itu aja yang jumpa gitu, apa sih nyindirin kayak itu kan, ngapain lagi sekolah, nggak ada pikiran kayak gitu kan, nggak ada kan, tetap mau sekolah tetap kan. Nanti kan itu sedikit lagi kelas 8 nanti kan udah beda kelas kan. Ada di nama Mistian nanti diubah kelasnya ada. Mau kelas mana kayak itu nggak bisa pilih. Nggak bisa. Oh di Aca ya. Ya. Kayak gitu. Itulah. Kayak mana perasaan Safira sekarang? Ya sudah. Habis cerita sama ibu? Udah enakan dikit. Udah enakan dikit. Masih ada nggak kayak perasaan kayak palak makawan kayak itu? Nggak ada. Benci nggak satu pun. Betul, nggak ada sama sekali ya. Tetap misalnya kalau misalnya orang tua sendiri tetap mau ngomong kan. Oke. Seneng nggak hari ini? Biasa aja. Biasa aja yang betul. Betul. Satu kelas favorit kan? Enggak ya? Kayak gitu. Kalau misalnya di sekolah pelajaran apa yang paling saya suka? Pelajaran IPS. IPS. Ibu apa jam? Tapi bisa setelah konseling individualis saya happy nggak? Gitu. Saya ada cerita sama ibu, menang. Senang kan? Ya kan? Nggak kepikiran lagi kan? Betul. Nanti pas di kelas nanti udah kepikiran lagi enggak kan? Bisa anggap aja angin lalu ya. Betul. Janji ya, nah ibu ya. Selalu happy, ibu mau Safira happy. Jadi diri sendiri, nggak pikir-pikir lagi perkataan orang lain. Ya, bisa ya. Nanti kalau misalnya Safira mikir orang lain, nanti kan pelajaran terganggu ya kan? Kayak gitu. Misalnya masuk ibu, jangan mikirin yang hal-hal negatif yang orang ngomong kayak gitu. Nanti kalau misalnya ada apa-apa bisa cerita sama ibu lagi. Saya, ya. Jangan sedih-sedih lagi kayak kemarin ya. Misalnya sedih, kalau misalnya sedih itu langsung cerita kayak gitu. Ya, biar misalnya orang tahu nih permasalahan kita apa. Biar misalnya Safira tuh nggak sendiri kayak gitu. Bisa ya? Kan? Misalnya kalau misalnya sedih biasanya cerita sama siapa? Teman-teman Yang Syahla tadi atau teman di rumah? di rumah. Oh, teman di rumah. Orang tuh bisa dengerin kan apa yang Safira ngomong kan? Bisa kan? Oke. Kasih sini lagi. Janji. Betul. Harus happy ya. Harus happy ya. Pokoknya ibu berdoa semoga Safira selalu happy. Mungkin nanti kalau misalnya ada ibu pengen lagi dengar cerita Safira di sesi selanjutnya boleh ya? Ya. Kayak mana nanti Safira setelah selesai konseling ini, saya nanti kayak mana Safira di kelas, apakah kalau misalnya kita dibilang sama orang, liatin aja, tapi jangan melototin, liatin aja. Kayak menunjukkan kalau kita nih dia ada masalah apa sih, kenapa kayak gitu. Ibu pernah kayak gitu, misalnya dia nggak ada susah, ibu langsung tengok ke arah orang tuh langsung ciut. Nah, karena apa? Kita apa ya, nggak punya rasa takut kayak gitu. Misalnya bukan kita mau palakin orang tuh juga, ya kan? Tapi misalnya kita menunjukkan kalau misalnya aku nggak suka loh diomong-ngomongin kayak gitu. Nah, ya kan? Bisa ya? Tapi kita kalau misalnya kita lihat orang ini, apa kau lihat dia? Kenapa kau lihat dia? Ada mata, gimana? Bilang aja kayak gitu, kan? Masa nggak menjawab? Kenapa dia kalau aku lihat? Dia diam kan? Jadi Safira nggak jajannya? Ada jajan kan? Itulah kenapa Safira nggak gabung di depan kelas tuh ibu tengok. Males? Kenapa dari kayak gitu
besok-besok coba gabung sekali. Ya, bisa nggak? Coba gabung sekali kayak gitu. Biar udah masa terbiasa sendiri. udah bisa terus sendiri ya. Nanti kelas 8 mau masih sendiri juga? Ya tahu Enggak nggak lah, kawan. lihat kawan dulu ya. Jangan jadi orang yang tertutup. Nah, gitu. Biar masa kalau kita tertutup sendiri, kita semua pendam sendiri, capek lah, ya kan? Nah, sesekali tuh bagi dikit ke orang, ya kan? Bagi dikit ke orang supaya orang tahu apa perasaan kita, apa mau kita, kayak gitu. Pikiran yang nanti kalau aku ngomong salah lagi tuh jangan ada, ya, betul ya? Ya. Oke, mungkin konseling individual kali ini sudah selesai. Semoga apa yang kita bicarakan hari ini bisa terselesaikan. Mungkin ada dampak yang positif untuk Safira. Nanti kalau misalnya memang ada kelanjutan lagi, boleh datang ke ruang DKN ya. Makasih ya untuk udah ceritain cerita Safira ke Ibu. Makasih udah berbagi ya. Semoga kedepannya kita bisa cerita-cerita lagi. Oke? Saya kita tutup konseling individual kita dengan berdoa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh balik ke kelasnya ya. Kasih ya.